Nah, tapi sayangnya sesuatu yang instan itu, ya berubah ke sesuatu yang lain lagi juga akan instan gitu. Ketika ketika, Hmm. kita mengubah seseorang dalam waktu 2 bulan, ya mungkin 2 bulan berikutnya dia akan berubah menjadi orang yang lain lagi gitu, Hmm. Oke, selamat siang, saudara-saudara, pemirsa atau penonton dari channel Ngopas, Ngobrol Pastor. Nama saya Pendeta Kian Holik, saya dari Sydney, Australia, dan kita berbincang mengenai topik-topik berkisar pelayanan. Dan pada hari ini kita akan berbincang mengenai pengenalan akan generasi-generasi yang berbeda-beda. Dan kita akan melihat khususnya pada saat ini adalah bagaimana kita mengenal generasi Z dan generasi Alpha. Dan bersama dengan saya ada saudara Rafael Alvin yang jauh dari Bandung. Halo Raf, apa kabar? Halo kok, baik-baik, gimana kok? Baik, baik. Rafael panggil saya Koko karena dia cukup so akrab sama saya, Oh begitu gitu. ya. Biasanya harusnya dipanggilnya Om, cuman dia suka protes sendiri gitu. Jadi ya udahlah daripada, lama-lama Koko aja lah, biar gampang. Di ngobrol di ngopas ini kita memang biasanya informal, jadi kita nggak kaku dan kita harap juga interaksi kita juga nggak kaku. Nah, Rafael ini asalnya dari GKI Kebonjati Bandung, jadinya orang Sunda, begitu kurang Tapi nggak lebih, bisa bahasa Sunda. tapi nggak bisa bahasa Sunda. Jabatannya di sana saya bilang, ini apa nih, majelis atau apa? Dia bilang, enggak, katanya. Walah. Aktivis aja, Mmm, katanya. Aktivis, calon majelis kali ya. Hah? nggak Begitu ya? nggak. No Enggak no no juga. no no. Aktivis aja. Saya kenal dengan Rafael ketika Rafael belajar di Macquarie University di Sydney, di Australia, belajar Master of Commerce sejak tahun 2017. Oleh karena itu, saya bersyukur sekali kalau misalnya Rafael ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan kita akan bahas nih, Raf, terutama pengenalan kita akan generasi Z dan generasi Alpha dan generasi-generasi lainnya tentunya. Dan kita harapkan kalau misalnya pengenalan-pengenalan ini bisa membantu para hamba Tuhan yang ada di Indonesia untuk bisa melayani generasi-generasi yang lebih muda, khususnya generasi Z dan Alpha. Betul ya? Kurang lebih begitu ya. Oke, Dan kita akan melihat khususnya pada siang hari ini mengenai beberapa topik tertentu, yaitu khususnya mengenai bagaimana cara berpikir, bagaimana penyelesaian masalah, dan juga khususnya bagaimana orang-orang yang ada di dalam generasi tersebut bertindak satu dengan yang lain, gitu ya. Jadi seringkali konflik terjadi di dalam gereja karena perbedaan-perbedaan atau ketidakmengertian antara ciri-ciri daripada masing-masing generasi tersebut. Tetapi memang satu masalah yang ada di gereja-gereja mainline di Indonesia, GKI, Gereja Kristus, gereja-gereja yang mainline, Protestan lainnya, itu adalah gereja tersebut kehilangan generasi muda. Betul ya, Raf ya? mmm, Kalau di dalam gereja keadaan iya iya di iya, betul betul. GKI gimana? Iya iya, bener bener kayak gitu. Karena, maksudnya si interest, mungkin karena budaya yang tercipta di gereja-gereja kayak GKI gini udah nggak, apa ya, dibilang mungkin nggak terlalu relevan dengan, budaya yang, apa ya, anak-anak muda sekarang prefer mungkin ya. Jadi kayak mungkin Hmm, mereka lebih lebih senang dengan yang hingar-bingar, yang wah seru-seruan gimana gitu. Kalau hmm, misalnya di GKI kan ya sesuai dengan image-nya kan yang kayak kaku gitu, kalau kebaktian tuh harus kusyuk, ya gitu-gitulah. Jadi kayak hmm. ada, apa ya, ada conflict of interest gitu, ya sejenis itulah. Hmm. Mhm. Ya, dan yang menarik adalah mungkin seringkali GKI atau gereja-gereja yang kita sebut sebagai high church begitu, pada Mhm. akhirnya hanya bisa menjangkau
terhadap generasi-generasi tertentu ya, dan nggak bisa menjangkau Hmm, generasi yang lebih muda karena generasi yang lebih mudanya boleh dibilang kabur gitu loh dari gereja, betul begitu ya? kurang lebih ya begitu. Oke, oke. Hmm. Jadi hari ini kita akan melihat dua infografis. Infografis ini dibuat oleh satu yayasan yang bernama McCrindle Foundation yang melakukan riset khususnya di dalam perbedaan generasi-generasi dan bagaimana bisa mengenal leadership style dan lain sebagainya dari masing-masing generasi. Jadi kita akan melihat pertama-tama yaitu mengenai pengenalan akan generasi-generasi tersebut. Oke, jadi kalau misalnya bisa melihat screen share ini, Hmm. kita melihat ada beberapa perbedaan-perbedaan generasi di sini. Ada yang Hmm. disebut sebagai builders, kalau saya besarkan di sini, ada yang disebut sebagai builders, ada yang disebut sebagai baby boomers, generation X, generation Y, generation Z, generation Alpha. Waduh, banyak sekali istilah-istilahnya nih, Raf. Kalau misalnya orang yang pertama kali lihat seperti ini, bingung nih. Cuma Ah, kira-kira bisa dikasih summary nggak yang lebih mudah ngelihat hal ini seperti apa, Raf? kayaknya kalau misalnya yang kita tahu kan eh, kita sering gitu kan, maksudnya ngedengerin yang kayak baby boomers, generation X, generation Y, tapi kayaknya nggak semua orang punya pemahaman yang sama gitu. Jadi kayaknya kita kita sebut sama generasi oma opa gitu ya, generasi oma opa, generasi papa mama kita dan generasi kita Hmm. gitu kali ya. Tapi itu juga relatif ya, Itu tergantung dari juga siapa yang relatif, ya ngomong ya. betul betul betul. Nah, itu juga relatif. Tapi kayaknya lebih lebih gampang dipahami lah kurang lebih gitu. Nanti kan kita sambil Hmm. sambil seiring dengan membahas mungkin oh bisa relate lah Ya, 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 gitu. ya. Jadi kurang lebih seperti itu pembagiannya. Saudara-saudara bisa Hmm, hmm, lihat, hmm. pemirsa bisa lihat kapan Nah, lahirnya, begitu ya. By the way, ini infografis dibuat sekitar tahun 2019 atau 2020. nah. Jadinya kita bisa lihat perbedaan-perbedaan di sini ketika mereka sebut umur 74 misalnya dari generasi builders, yaitu maksudnya berdasarkan tahun 2020 gitu. Dan juga kita bisa melihat dari mobilnya dan juga bukan mobilnya aja, tetapi juga dari mainannya, apa yang Hmm. dimainin dan lain sebagainya, Cuman ini dari kayaknya alat musik. base-nya Ya. rada barat ya, bukan bukan Indonesia secara. Kalau misalnya sejarah general mungkin oke lah gitu. Cuman kalau misalnya Iya. spesifik Indonesia kayaknya enggak. Soalnya kayaknya kalau misalnya zamannya generation Y, generation X gitu, zaman masih kecil bukan Toyota Prius di kita kayak yang itu loh kok. Ingat nggak? Yang Kijang Kaleng yang masih kotak-kotak. Ya nggak sih? Jadi Hmm. kalau misalnya di bagian iconic cars ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau budaya Indonesia, apa aja tuh kira-kira tuh mobilnya? Kalau Wah, misalnya kalau misalnya yang builders, sebelum-sebelumnya mobilnya apa? nggak tahu. Itu generasi yang kokoh itu, yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya yang Y ya itu tadi kayaknya yang Kijang kotak itu kali ya. Terus udahnya baru Iya. masuk ke yang mungkin udah mulai kayak yang Kijang Innova, terus yang Jazz, yang mobil apa Hmm. city car gitu kali ya. Terus baru udahnya Hmm. yang EV apa electric vehicle yang Electric model vehicle Tesla ya. Nah, gitu-gitu kayaknya. iya, iya, iya. Music Tentunya itu device juga juga berhubungan. kayaknya iPod itu buat yang orang-orang yang punya aja. Zaman dulu kayaknya orang masih dengerin radio dangdut gitu. Zaman kalau di Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang boleh Nah, dibilang nggak relevan atau ya. culturally bounded gitu ya. Nah, ya tapi itu mah sekilas lah gitu. Tapi kalau misalnya Hmm, kita kita kan kalau misalnya mau ngeliat secara general kayaknya relevansinya lebih ke arah yang mendunia gitu ya relevansinya. Mungkin paling paling relevan itu yang si leadership style-nya ini ya kok ya. iya, iya, Hmm, hmm, hmm. iya. Jadi kita akan lihat terutama di dalam bagian leadership style ini hal-hal apa aja yang membedakan begitu ya dari setiap Hmm. generasi. Dan kira-kira ketika kamu melihat hal ini seperti apa aja nih perbedaan-perbedaannya dari leadership style yang ada di sini? Ada analisa nggak? Ada observasi nggak dari leadership style ini? Mungkin secara general aja kali ya. Kayak yang tadi kan kita udah sempat mention, kita mungkin bisa ngebagi perbandingan generasi ini biar lebih gampang itu generasinya oma opa, generasinya papa mama, dan generasinya kita gitu ya. Hmm. Kita mungkin bisa bisa ngelihat kayak dulu cara ngajar oma opa kita ke papa mama kita tuh lebih hierarkis gitu. Jadi kalau misalnya orang tua ngomong apa, anak tuh pasti harus nurutin. Ya nggak Hmm. sih?
Mungkin Kokian juga ngalamin ya karena itu kan generasinya doi. Nah, kalau misalnya dulu tuh kan kayaknya kalau misalnya oma opa kita ngomong A tuh ya anaknya harus nurut. Anak tuh maksudnya si orang tua kita tuh harus nurutin gitu. Papa mama kita harus nurutin. Sedangkan kalau misalnya waktu zamannya papa mama kita ngajarin kita, berapa banyak sih yang nurutin kayaknya nggak nyampe 50% yang benar-benar full nurut gitu. Kecuali kalau misalnya zaman kita masih kecil kayak ya. Seiring dengan kita berjalannya besar kayaknya makin makin banyak lawannya ya nggak sih kok? Yap, yap, betul, Ya kan? betul. Jadi kayak Ah, nah di situ tuh jadi kayak ada bukan bukan perubahan hierarki ya, mungkin lebih ke arah perubahan gaya komunikasi juga, perubahan hmm, apa ya, perubahan kebiasaan juga, mungkin dari pengaruh perubahan lingkungan sosial, perubahan dari zaman juga gitu loh. Apalagi kan makin seiring dengan berjalannya waktu ke sini kan hmm, makin orang tuh makin lebih gampang untuk bisa vokal gitu. Maksudnya lebih gampang untuk bisa menyuarakan pendapatnya gitu. Yang hmm, namanya pemahaman soal demokrasi lebih ditekankan, mungkin dari situ juga ada pengaruhnya gitu. Jadi orang lebih hmm, bebas berpendapat lah gitu. hmm. Efeknya adalah Jadi ya ini gitu. jadi Apa namanya? teknologi itu juga mendukung ya kelihatannya ya. Betul 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 Ah, betul gitu. hmm, Karena kan, kalau misalnya, dulu zaman gue belajar bisnis gitu kan, Indonesia tuh selalu misalnya, ketinggalan 10 tahun ke belakang gitu, kalau dibandingin sama US gitu. Karena kan ya teknologinya dulu akses ke internet kan masih belum terlalu banyak gitu. Sekarang makin makin dekat. Katanya sih terakhir, sekarang Indonesia tuh sekitar 5 tahun ke belakang gitu, untuk tren gitu. Kayak misalnya di US muncul teknologi baru, di ya, Indonesia biasanya akan muncul 5 tahun ke depannya. Kalau misalnya dulu tuh hmm, 10 tahun ke depannya gitu, hmm, katanya. Jadi kayak penyebaran informasi juga makin cepat dan otomatis ya, pengaruh budaya juga yang masuk akan makin cepat juga gitu. Yang hmm, dulu mungkin kayak kultur Asia kan lebih hierarkis ya kalau misalnya kita kita lihat dari dulu kan, kayak ya, orang tua ngomong apa yang, juniornya harus ngikutin gitu. Sedangkan kalau misalnya hmm, di budaya barat kan lebih, bukan hierarkis apa ya kok ya istilahnya ya, lebih sejajar hmm. gitu ya, 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 lebih dan lebih nggak ini ada, atas ya, bawah gitu. betul, Dari situ betul. mungkin ada pengaruh juga Dan gitu. ini kita bisa lihat nih, kalau misalnya Betul. perubahannya ya dari generasi baby boomers ke Hmm, generasi X nih di dalam leadership style, kita lihat nih si L ini nih sekarang nih bukan lagi di atas loh, ya benar hmm, nggak? mhm Tetapi mhm. seperti sejajar begitu loh. Kalau ini masih Iya, belum yang bagian generasi baby boomers, sorry generasi X ini, mhm, si L-nya itu belum sampai betul-betul sejajar, tetapi mhm. kalau kita lihat makin lama makin sejajar, begitu ya. Betul Bahkan betul. ini, bahkan si generasi Z ini si L-nya itu ada di luar, gitu loh sama sekali. Mhm mhm. Dari lebih kepada empowering ya. Dan di sini di generasi Alpha kita bisa melihat bahwa si L-nya itu lebih kepada fungsi inspiring dibandingkan dengan empowering. Jadi Mmm, kita melihat bagaimana detachment dari si L-nya ini, maksudnya L mhm ini mhm, leader ya di sini, mhm, itu semakin generasi semakin muda semakin terlihat gitu loh. Kalau misalnya si L ini pada akhirnya nggak terlalu berguna dalam arti mhm dia nggak ada di dalam lingkungannya pun si mhm, generasinya itu masih bisa dipengaruhi oleh si L tersebut. Dan itu bisa kita lihat juga gitu ya karena teknologi seperti yang tadi kamu bilang ya. mhm. Maksudnya Sebenarnya bukan nggak berguna sih, cuman lebih kayak secara operasionalnya nggak perlu si si leader-nya yang turun tangan langsung gitu, untuk atau nge-handle present gitu semuanya. ya di Jadi tengah-tengah lebih mereka ya. kayak, dia ada, Hmm. untuk jadi, kayak kalau dibilang sih kayak acuannya aja gitu loh. Jadi kalau Iya. misalnya, si yang subordinate-nya ada sesuatu yang unsure gitu, oke dia bisa Mhm. bisa tanya ke leader-nya buat, oh oke, nanti leader-nya bisa ngasih tahu mungkin karena leader-nya lebih, senior, lebih punya banyak pengalaman atau sebagai macamnya gitu. Tapi cuman sebatas itu aja gitu. Kalau misalnya dulu kan Hmm. bener-bener apa ya, kayak ini aja yang kalau misalnya gue boleh sharing sih kan karena, Hmm. yang kerjaan gue sebelumnya ini kan gue kerja kayak di perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang ini kan Hmm. masih bener-bener, budayanya itu baby boomer banget lah gitu. Jadi kayak Budaya baby bener-bener boomer ya. Hmm. hierarkis. Kalau misalnya Hmm. mau ngelakuin A tuh harus confirm dulu ke atasannya, atasannya confirm lagi ke atasannya, atasannya lagi, terus kayak gitu. Jadi, Hmm. proses pengambilan keputusannya itu lebih lama juga, lebih Hmm. terkontrol gitu. Jadi emang emang kayak, biasanya sih si progresnya lebih stabil tapi jauh lebih lama gitu.
Hmm. kayak gitu-gitunya, pengambilan keputusannya. Tapi, di lain sisi, jadi yang posisi-posisi yang ada di bawah tuh jadi, apa ya, jadi terbiasa untuk didikte gitu, nggak bisa, mikir sendiri. Jadi lebih lama juga sih berkembangnya. Sekarang Ya. begitu berubah ke kerjaan yang sekarang gitu, yang Hmm. diurusnya sama notabene generation Y and Z gitu, yang Hmm. lebih banyak collaboration atau bahkan si leader-nya cuman kayak ngomong, gue pengen ini nih," gitu. "Lu kerjain dong." Hmm. Oke, jadi langsung dari misalnya ngomong ke gue kayak gitu, gue langsung bisa mikir sendiri gitu, "Oh, ini harusnya kayak gini 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 gini, berdasarkan, expertise gue bisa gini 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 gini, gue tinggal propose ini oke nggak? Oke." Gitu. Jadi langsung jalan masing-masing doang gitu. Jadi kayak si leader-nya cuman sebagai, posisinya itu cuman sebagai, bukan pengambil keputusan bahkan, kayak Hmm. cuman tinggal stamp terakhir doang gitu, oke gitu, cuman approval doang gitu. Hmm. Hmm. Lebih kayak gitu Jadi sih. ya, Mhm. jadi seperti yang ada di dalam generasi Z dan generasi Alpha ini, kalau kita lihat Mhm. dari diagramnya, itu Mhm. jelas sekali kalau misalnya si leader itu sifatnya hanya sekedar empowering dan inspiring, begitu ya. Betul, gitu. Jadi Jadinya pengambilan yang keputusannya tuh nggak selalu harus di pengambilan leader gitu. benar, pengambilan keputusannya itu nggak harus dari mereka, Betul. tetapi mereka bisa mempengaruhi gitu loh orang-orang yang ada di bawahnya ini. Iya. So it's very interesting gitu ya kalau misalnya kita lihat dari hal ini bagaimana perubahan tersebut yang ada di dalam tiap-tiap generasi dan bagaimana peranan leader secara aktual atau secara real di dalam suatu komunitas atau di dalam satu kelompok gitu ya. Nah, kira-kira apakah hal-hal seperti ini tuh relevan nggak sih sebetulnya di Indonesia? Apakah memang betul terjadi di Indonesia seperti ini? Ada perubahan-perubahan yang terjadi, ataukah Indonesia masih stuck misalnya di dalam generasi baby boomers atau generasi X dan lain sebagainya? Menurut kamu bagaimana, Raf? Mungkin tergantung, generation yang mendominasi di lingkungan partikular ya, gitu. Kayak kayak Hmm. misalnya kan kemarin ini kan gue kerja, di perusahaan Jepang ya, yang emang dominannya baby boomer ya, budaya yang diterapkannya akan seperti baby boomer gitu, jadi lebih lebih hierarkis gitu. Sedangkan Hmm. kalau misalnya sekarang gue kerja di, lingkungan yang didominasi sama generation Y dan X ya, budaya seperti itulah yang akan, lebih mendominasi gitu. Kalau misalnya menurutku sih seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang relevan atau enggak, ya relevan ya berarti ya. Cuman Hmm. ya itu tadi balik balik lagi, lebih ke arah, generasi mana yang mendominasi gitu, bukan bukan secara, timeline-nya gitu. Yap, yap. Heeh. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya generasi yang mendominasi itu masih generasi baby boomers atau Mhm. generasi X atau Y, itu yang akan menentukan budayanya ya pada akhirnya ya? Betul, heeh. Hmm. Hmm. Tapi mungkin kalau misalnya gue boleh bilang sih karena, mungkin Indonesia juga kan kulturnya kultur Asia juga kali ya. Jadi kayak mungkin Ya. kita agak step back ke belakang gitu loh, Hmm. gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Mhm. Nah, kita sedikit masuk, well, sebetulnya ada satu lagi ya, ada satu Mhm. infografis lagi yang saya mau share sebentar. Dan ini juga berhubungan dengan apa yang tadi kita udah lihat. Dan Mhm. di infografis ini tuh lebih kepada ciri-ciri yang jauh lebih spesifik begitu ya. Mhm. Dan melihat mengenai perubahan kepemimpinan. Jadi ini tentunya dari kepemimpinan yang sifatnya top down Mhm. kepada kepemimpinan yang sifatnya kolaborasi. Jadi ini bukan bicara generasi tertentu seperti yang tadi kita lihat ya, tetapi ini Mhm. betul-betul lebih gambaran kasarnya lah boleh dikatakan gitu. Mhm. Terus kemudian juga kita melihat bagaimana engagement di sini di bagian atas, Mhm. khususnya misalnya kalau kita lihat dari doer menjadi co-creator, itu menarik sekali tuh istilahnya tuh. Betul betul. Jadi dia bukan hanya si orang-orang yang dikerjakan, tetapi mereka juga merasakan menjadi bagian daripada apa yang menjadi pengambilan keputusan, arah daripada pada organisasi atau Mhm. perusahaan ya, Mhm. seperti kayak Mhm. begitu ya. Mhm. Betul. Ini real nggak sih sebetulnya di banyak perusahaan sekarang? Tadi kamu bilang kamu sekarang kerja dengan Mhm. generasi yang lebih Mhm. muda, jadi ketika pegawai didorong begitu menjadi bagian daripada perusahaan itu, owning, ada sense of Iya. ownership Heeh dan heeh. lain sebagainya, itu kerasa nggak sih sekarang? Kerasa kerasa banget Hmm. sebenarnya karena, balik lagi tadi sih, mungkin kan karena, si gaya komunikasi antar generasi ini kan, beda-beda gitu ya.
Makin hmm, makin ke sini tuh makin si orang-orang tuh mau lebih menyuarakan pendapatnya gitu. Sedangkan kalau misalnya di zaman dulu, ya kita nggak bisa terlalu bebas gitu. Bukan bukan berarti dikekang, bener-bener dikekang, tapi lebih kayak kita tuh hmm, harus nurut sama, yang lebih senior gitu kalau misalnya dulu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya hmm, kita sekarang dipaksa kayak gitu, wah bubar semua gitu loh. Akhirnya kan gitu. Makanya dari si teori marketing pun bahkan sekarang kita lebih ke arah co-creation juga kan alasannya karena itu, karena generasi-generasi yang baru itu lebih senang ketika kita diikut sertakan kayak dan jadi akhirnya muncul, sense of belonging yang tadi Kokian sebut juga gitu, yang Kokian hmm, mention juga tadi gitu. Tujuannya ya, sebenarnya kalau dulu gitu, kalau misalnya sekarang kita ngomongin kayak, mungkin kayak bisnis gitu. Orang dulu kan beli beli produk ya beli aja gitu, kayak kita ke supermarket, beli susu ya produk A gitu misalnya, ya udah kita beli aja gitu. Kalau misalnya sekarang kan lebih lebih kita lebih nekenin yang kayak, model brand loyalty, yang lebih kayak membership, terus yang lebih kayak, long term customer, nah kayak gitu-gitu sih. Nah, itu pun, terjadi bukan cuma di bisnis aja sih, kayak di lingkungan sehari-hari kita pun seperti itu, gitu. Kayak kita misalnya yang tadinya, kalau misalnya zaman, papa mama kita tuh mungkin ngelihat, "Oh, si ini tuh, temennya banyak," gitu. Jadi lebih kayak ke kuantitas gitu. "Si ini temennya hmm, banyak tuh keren," gitu. Kalau misalnya sekarang tuh orang lebih lebih seneng yang kayak namanya quality time, lebih kayak, hmm, "Ya udahlah nggak apa-apa teman gue, nggak terlalu banyak, tapi yang penting gue kenal bener-bener kenal gitu, gue bisa percaya sama teman-teman gue lebih, gue full bener-bener comfortable ketika gue interaksi sama si teman ini, lebih kayak gitu-gitu hmm, sih. Jadi kayak, lebih ke arah apa ya, yang tadinya quantity lebih ke arah jadinya ke arah quality, yang tadinya lebih, short term sekarang jadi lebih long term gitu relationship-nya, lebih kayak gitu-gitu sih. Kalau misalnya hmm. yang gue Ya, rasain bener-bener kalau sekarang. ya, ya, ya. Mhm, Ya, maksudnya di saat yang bersamaan juga ya sekali lagi ya mhm, pengaruh daripada budaya yang ada itu pada akhirnya memberikan satu warna begitu pada akhirnya di dalam sebuah komunitas kira-kira arahnya kemana. Nah, ya mungkin pertanyaannya sekarang adalah yang mana yang lebih berpengaruh? Apakah pengaruh dari luar atau apakah pengaruh dari atas? Jadi begini loh, di satu pihak gitu ya, kita kan seringkali tadi seperti yang kita bilang bahwa mhm, seringkali budayanya itu yang ada mhm, di dalam satu komunitas yang mempengaruhi kan, mhm, pada akhirnya cara kerja daripada komunitas tersebut. mhm. Tetapi pertanyaannya, yang mana nih yang lebih berpengaruh? Dari atas atau dari luar? Begitu. Menurut Menurut gue sih kamu gimana? akan balik lagi ke, lingkungan tempat si individual ini tinggal sih. Hmm, Jadi kayak kalau misalnya emang maksudnya selingkungan sekitarnya lebih, hierarkis ya akan seperti itu gitu dia dia dibentuknya sampai sampai kapan pun. Karena kan, ya kayak kasarnya mah kayak di-brainwash gitu ya. Maksudnya dari kecilnya emang udah dididik untuk, nurut terus selalu selalu nurut 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 sampai ya 30 tahun hidup kayak gitu terus ya ujung-ujungnya ya akan seperti itu ya. terus gitu kebiasaannya. Kalaupun nanti suatu saat berubah, nggak bakal jauh-jauh dari sana gitu. Tapi ketika, emang dari kecilnya emang udah dibebasin, oke, bisa explore sana sini, ya sampai Hmm, gedenya pun akan kebawa seperti itu sih, kalau menurut gue sih bakal kayak gitu sih kok. hmm, hmm. Nah, memang yang jadi isu sekarang itu adalah banyak gereja Mhm, yang boleh dikatakan raise their younger generation dengan gayanya mereka. Tapi mhm, ketika younger generation ini udah mencapai satu titik tertentu dan mhm, bisa terutama ya bisa mengambil keputusan sendiri, mhm, rata-rata mereka lepas gitu loh dari gereja karena mhm, mereka mhm, pikir bahwa mereka dulunya itu dikekang boleh dikatakan mhm, di apa istilahnya di brainwash atau apa begitu dan mhm, sekarang itu udah bisa mengambil keputusan sendiri dan pada akhirnya pergi ke mungkin ke komunitas lain, ke gereja lain begitu ya. Nah, itu yang mhm, seringkali juga menjadi masalah di dalam gereja-gereja di Indonesia. Nah, kita sekarang sudah masuk nih, bagaimana kita bisa memperkuat atau mendorong para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja, khususnya ketika kita sudah mengenal generasi-generasi ini dan perbedaan-perbedaannya, begitu ya. mhm, Nah, bagaimana cara yang harus dilakukan,
khususnya untuk generasi yang lebih tua ini, di dalam melayani, generasi yang lebih muda. Kan ini kan di Mhm, gereja ini kita bicara bukan, hanya sekedar membawa orang untuk membeli produk gitu, tetapi mhm, bagaimana kita bisa melayani, bisa memenangkan, orang-orang yang ada di, generasi yang lebih muda boleh dikatakan, atau yang umurnya lebih muda, mhm, eee, mhm, kasarnya. Bagaimana caranya gitu loh, sebagai hamba-hamba Tuhan untuk bisa menyikapi perbedaan ini pertama-tama? hmm. Menurut kamu bagaimana? Menurut gue ada, 2 poin sih yang pengen gue tekenin. Yang Hmm, pertama tuh ada mindset, yang kedua adalah, cara komunikasi. Kita bahas dulu yang oke, mindset dulu kali ya mungkin pertama. ya, mhm, Mindset itu maksud gue adalah mindset kenapa kita, sebagai orang Kristen itu ada di gereja gitu. mhm, Kita kan selalu sebenarnya yang benar adalah kita hidup untuk memuliakan Tuhan, bener nggak sih kok? mhm, Ya kan? Nah, ya, mindset ini tuh sayangnya, gue nggak tahu sih di komisi di gereja-gereja lain ya, mindset ini tuh nggak terlalu ditekenin justru sayangnya di, entah di gereja Indonesia, entah gereja di dunia pun seperti sama, seperti ini, atau gimana. Tapi mindset ini tuh menurut gue kurang ditekankan gitu. Yang ditekankan adalah orang Kristen setiap hari Minggu harus ke gereja, ya nggak sih? mhm, Yang kalau misalnya ya, kita kita tanya gitu ke orang-orang, "Orang Kristen kerjanya ngapain sih?" Jarang ya, banget ada orang yang bisa bisa jawab kayak, "Oh, orang Kristen tuh harus, hidupnya untuk memuliakan Tuhan." Jarang banget yang kayak gitu, yang orang tahu tuh, oh, orang Kristen tuh setiap minggu pergi ke gereja, udah itu dia gitu yang ditekankan. Nah, mhm, ini pendapat gue pribadi mungkin ya, kalau misalnya tadi kan kita mhm, ngebahas generasi opa oma, oh mhm, generasinya papa mama dan generasi kita gitu ya. Dari generasi opa oma kita, gue nggak tahu mindset ini terbentuk atau enggak gitu. Tapi yang jelas kan, si budaya yang terbentuk adalah generasi papa mama kita harus nurut ke generasi opa oma gitu loh. Jadi si generasi papa mama ini, ya asal nurut aja, pokoknya hari Minggu harus ke gereja, titik. Udah gitu. Nggak nanya ABC, nggak nanya gitu, yang kayak gitu-gitu. mhm, Akhirnya ketika sekarang kita, generasi papa mama kita ini mau mendidik generasi kita dengan gayanya opa oma kita ngedidik papa mama kita, mereka bingung gitu ketika ketika mereka bilang, "Hari Minggu harus ke gereja." Yang generasi kita sekarang kan nanya gitu loh, "Kenapa harus ke gereja sih? Kenapa harus apa gitu." Mereka pun bingung gitu ngejawabnya gimana dan akhirnya, jadi nggak jelas gitu tujuan ke gerejanya apa. Itu satu gitu. mhm, Karena mhm, mindset-nya sendiri yang ditanamkan tuh, bukan salah ya, kurang kurang tepat gitu menurut gue gitu. Karena yang mhm, tadinya kita ke gereja bahkan sebenarnya kan, poinnya adalah bukan ke gerejanya kan, tapi memuliakan Tuhannya gitu. Yang mana sebenarnya, bukan cuma dilakukan di hari Minggu, tapi di setiap hari, setiap detik, setiap waktu gitu kan, memuliakan Tuhan gitu. Eee, tapi yang setelah bergeser, setiap hari Minggu ke gereja, ya udah, jadi kayak menurut gue sih, sebenarnya kayak, yang tadi lu bilang anak-anak muda yang kabur dari gereja dan pindah ke gereja lain kan sebenarnya tidak menyalahi aturan juga kan. Karena mereka mhm. tetap ke gereja, cuman tidak di gereja yang sama gitu loh. Tetap kan aturannya setiap hari Minggu harus ke gereja, mereka ngikutin gitu loh. Setiap hari Minggu mereka ke gereja, cuman tidak di gereja yang sama gitu kan. Iya kan? Bener nggak? Iya, Gitu. iya, iya, Nah, yang salahnya adalah mereka, yang jadi masalah adalah, mereka, jadi cuman fokusnya di sana aja gitu, asal asal setiap hari Minggu ke gereja gitu. Jadi mhm, mau mereka memuliakan Tuhan atau enggak, bukan urusan mereka gitu. Akhirnya jadinya seperti itu gitu, kalau misalnya sisi ekstrimnya gitu. Itu mhm. masalah mindset yang tadi yang pertama. Jadi gereja semacam kewajiban gitu ya pada akhirnya ya, Iya, betul, dan gitu. dan Bukan kewajiban ketika bahkan kok, jadi kayak ya rutinitas aja lah gitu. ya, ya, Akhirnya ya, tanpa tanpa ada maknanya gitu. Kayak, kayak kalau misalnya dulu Mas tiap hari tuh kita harus bangun pagi gitu, jam jam 7 mhm, pagi. Ya tapi nggak mhm, tahu gitu kenapa harus bangun jam 7 paginya gitu. Mau betul, mau tidur betul, jam 4 mau tidur jam 5 pagi karena kerja tetap aja harus bangunnya jam jam 7 pagi gitu. Akhirnya kan mhm, malah, mhm, jadi masalah yang baru lagi, jadi problem yang baru lagi kayak gitu-gitu mhm. sih. Oke, oke, Karena nggak dipikirin itu sih kalau menurut gua. oke, oke. Mhm. Tadi yang kedua bagaimana? Nah, itu kan tadi mindset, itu karena Iya, mindset-nya nggak ada, jadi, mhm, si masalah itu bercabang jadi ke masalah yang kedua. Jadi banyak masalah sih menurut gue, cuman masalah yang menurut gue paling, apa ya, yang paling krusial menurut gue yang saat ini harus solve gitu ya, adalah masalah iya, komunikasi, gitu. nah, Kalau misalnya ya kita semua tahu lah kan, maksudnya kan antar generasi kan punya, mengalami, pengalaman yang berbeda-beda yang menyebabkan, pembentukan budaya yang beda-beda juga.
akhirnya turunannya adalah gaya komunikasi yang berbeda-beda juga gitu loh. Ya. Kayak misalnya yang paling simpel adalah, jokes aja gitu loh. Yang Hmm. menurut opa oma kita lucu, belum tentu menurut papa mama kita lucu, yang menurut papa mama lucu, belum tentu menurut kita lucu, yang kayak gitu-gitulah Betul, gitu. Kayak, betul. value di dalam komunikasinya itu kan beda-beda gitu semuanya. Hmm. Nah, yang jadi masalah adalah si, orang-orang dari generasi yang berbeda ini tuh memaksakan gaya komunikasi, eee, sesuai dengan generasi mereka masing-masing gitu loh. Hmm. Memaksakan gitu, yang tadinya opa oma kita, eee, pengennya gaya komunikasinya A, pengen Hmm. pengen memaksakan mereka ngomong dengan generasi, bawah-bawahnya itu dengan gaya komunikasi A juga gitu loh. Betul. Jadi kayak yang generasi-generasi yang lainnya ya jadi nggak bisa nangkep dengan benar gitu, yang akhirnya Hmm. jadi miskomunikasi lah, yang mungkin menurut, si generasi opa oma, generasi papa mama kita itu seharusnya tidak menyinggung, tapi di generasi kita jadi terkesannya menyinggung gitu. Padahal cuma caranya doang yang beda ya. Caranya doang yang beda gitu loh. Heeh, Kan kalau heeh. misalnya, balik lagi mungkin kayak yang tadi gitu, kayak, kalau misalnya, opa oma ngomong ke papa mama kita kan harus Hmm. cuman tinggal ngomong, "Eh, lu harus kayak gini," gitu. Hmm. Diturutin kan gitu. Hmm. Sedangkan kalau misalnya papa mama kita ngomong ke kita, "Lu harus kayak gini." Kenapa harus kayak gitu? Kita balas nanya kan gitu. Kenapa harus gitu? Kita harus paham dulu gitu, baru kita mau ngelakuinnya. Nah ini yang suka orang-orang nggak apa ya, bukan nggak perhatian sih, mungkin karena nggak ngeh juga sih kalau misalnya ini tuh bisa jadi masalah, yang kayak gitu-gitu sih. Hmm. Yap, Kalau yap, yap, misalnya yap. mau contoh nyatanya mungkin kayak ini aja, di GKI gitu ya. Kalau Hmm. misalnya sekarang kan kalau misalnya zaman dulu tuh yang namanya karena gue aktifnya di bidang, pelayanan di musik gitu ya, yang namanya pelayanan pakai Hmm. drum tuh, wah nggak boleh banget Waduh. gitu kan, ya Eh, kan? eh. Karena, dulu mindset-nya, yang namanya drum tuh alat musik setan lah, apalah gitu-gitulah. Hmm. Padahal tuh dasarnya tuh dari mana gitu loh, yang harus dilihat adalah intensinya kan sebenarnya kan. Kita tuh pakai ini tuh buat apa? Apakah emang buat kesenangan kita masing-masing atau, menurut kita dengan kita, misalnya menambahkan, apa ya, eee, cara delivery firman Tuhan melalui, format band itu lebih lebih relevan gitu dengan anak muda zaman sekarang sehingga mereka bisa mencerna firman Tuhan dengan lebih baik atau gimana kayak gitu-gitunya. Nah, itunya kan nggak, bahkan mereka tuh cuman ngomong kayak nggak boleh gitu, tanpa ada penjelasan apapun karena ya budaya yang diturunkan dari generasi sebelumnya seperti itu gitu loh. Ketika ngomong A harus diturutin A gitu. Jadi di situ ada, communication gap gitu kita bilangnya kan, gitu. Lebih kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya, sekarang setelah, yang tadinya, masih kecil-kecil gitu kan, beranjak dewasa dan akhirnya kita masuk di, lingkungan kepengurusan gereja, dengan support juga dari generasi papa mama yang, udah lebih mau terbuka gitu ya pikirannya ya. Jadi akhirnya, sekarang makin lama makin makin, makin baik lagi. Tapi sayangnya, si generasi muda-mudanya udah kabur duluan gitu sebelum terjadi, sebelum terjadi perubahan ini gitu loh, dan itulah yang menjadi Hmm. tantangan kita sekarang. Dan, Hmm. balik lagi ke tadi sih, kayak si core problem-nya kan ya karena mindset tadi itu, yang karena mindset hidup untuk memuliakan Tuhannya itu tuh tidak ditekankan gitu. Lebih ke Betul, arah betul. lebih ke arah, ya hari Minggu harus ke gereja aja gitu, lebih ke arah rutinitas-rutinitas yang kita lakukan Iya, gitu. Jadi, iya. kita lebih fokus ke kulitnya daripada si dagingnya gitu, yang harusnya Hmm. kita kita, hatamkan gitu kan ya. Iya, iya, Nah, iya, betul sih. Jadi kita, nggak lihat core masalahnya sebetulnya apa, begitu loh, betul, heeh, dibandingkan jadi hanya kulit luarnya aja dan aktivitasnya yang kita permasalahkan, gitu ya. betul, Nah, sekali lagi nih, kita bisa memberikan mungkin tip-tip yang praktis, khususnya kepada para hamba-hamba Tuhan, mhm, yang nonton, channel ini, ketika mereka mau mencoba begitu ya, untuk menjembatani dengan generasi-generasi, generasi Z, generasi Alpha, mhm, bagaimana caranya, untuk mereka bisa melayani, orang-orang yang ada di dalam generasi ini. Kira-kira ada mhm, tip-tip praktis nggak, dalam berbagai macam bidang lah, bisa dalam ibadah, bisa dalam mmm, khotbah, bisa dalam, pastoral, pelayanan pastoral, dan lain sebagainya. Karena
Mhm, Mungkin pelayanan pastoral dulu kali ya, karena ini adalah salah satu hal yang sangat penting sekali gitu ya. Banyak anak-anak muda mhm, yang keluar dari gereja karena mereka secara pastoral mereka tidak melihat ini dilayani, mereka sendiri gitu tidak melihat dilayani. mhm. Kira-kira ada pendekatan-pendekatan yang harus dirubah nggak dari gereja sebetulnya terhadap generasi-generasi muda ini? Menurut kamu bagaimana? Menurut gue sih mungkin, kita mulai dari lingkungan yang kecil dulu ya, dari diri kita dulu aja sendiri gitu, sebagai Hmm, sebagai hamba Tuhan gitu, sebagai aktivis gereja, kita ya, harus, sesering mungkin evaluasi diri kita sih. Apakah kita, hmm, melakukan pelayanan ini untuk kita atau untuk Tuhan? Itu aja ya, dulu menurut gue sih, mulai dari sana. Kadang-kadang kayak misalnya, gue pelayanan di musik gitu. Mmm, Kadang-kadang kayak orang-orang yang pelayanan di musik tuh ada yang cuman karena, "Oh, gue senang main musik nih," gitu loh, dan pas kebenaran di gereja ada, wadahnya gitu dan gue pakai gitu. Tapi untuk nyampe ke gue melayani untuk Tuhan tuh nggak kepikiran gitu. Nah, itu harus harus di menurut gue sih harus ditanamkan dulu gitu di diri kita. Baru dari sana berangkat untuk, eee, apa ya, membawa orang lain, untuk menjadi untuk menjadi hamba Tuhan sih, menurut gue kayak gitu. Karena, hmm. kalau misalnya dari kitanya sendiri aja udah nggak bener, kita mau ngebawa berarti ya nggak bener juga dong berarti, iya nggak sih? Ya, Kayak ya, gitu. ya. Nah, Hmm, baru kita lanjut ke, karena tadi yang menurut gua, masalah terbesar berikutnya adalah di komunikasi, ya berarti kita ya. harus, jadi lebih aware gitu dengan gaya komunikasi antar generasi. Cara kita, misalnya, gaya gua ngomong sama, eee, generasi papa mama kan pasti beda nih gaya Hmm, komunikasinya, ya nggak sih? hmm, Nah, kita sebagai generasi yang lebih muda juga harus tahu gaya komunikasinya yang generasi di atas kita gimana. Mereka yang generasinya di atas kita harus tahu juga gaya gaya komunikasi kita itu seperti apa, dan di situ kita harus berkompromi. hmm. Lebih kayak gitu sih, saling Jadi saling dua arah berkompromi. ya ini sebetulnya Harus ya? dua arah, namanya komunikasi kan harus dua arah, kalau misalnya Mhm. satu arah namanya nyuruh dong, bukan komunikasi, ya kan? Yap, yap, Iya yap, dong, yap, ya yap. kayak gitu sih. Hmm, Lebih kayak, hmm, kita harus tahu, apa ya namanya, cara untuk PDKT sama, hmm. lintas generasi itu gimana gitu. Cari tahunya Iya, gimana ya, harus banyak ngobrol gitu, walaupun mungkin di awalnya pasti awkward gitu ya untuk iya. memaksakan diri. Kan karena, mungkin nggak terbiasa juga, terus Mhm, sekarang berusaha untuk, keluar dari comfort zone-nya pasti ada awkward dulu di awal, dan mhm, itu, manusiawi, wajar gitu loh. Karena ya emang emang nggak kebiasa gitu kan dari awalnya gitu, dan itu mhm. challenge-nya gitu. Cuman Dan kalau misalnya emang mau dilakukan ya, ya ya harus seperti itu gitu kan. harus dua arah. Ya, Harus betul, 2 harus arah, dua arah. betul. Harus dua arah. Dan Heeh. juga itu loh, pengenalan terhadap, bagian-bagian cara komunikasi dari setiap generasi itu penting sekali ya. Mhm mhm, betul. Jadi salah satu menurut gua salah satu yang menjadi, masalah di gereja, khususnya di dalam menjangkau anak-anak muda, itu adalah Mmm, sebetulnya bukan masalah konten. Karena konten itu selalu sama gitu ya, konten akan selalu sama karena kita mhm bicara mhm. dari Alkitab, pesan Betul, heeh. keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Tetapi yang jadi Mhm. masalah itu adalah cara penyampaian seringkali Betul gitu ya. betul betul. Heeh. Dan para pendeta seringkali juga nggak aware gitu loh dengan perbedaan generasi seperti ini, Mhm dan mhm. bagaimana mereka itu harus mencoba untuk melihat bahwa oh ada generasi yang berbeda dan mereka harus mencoba menjembataninya. Salah satunya itu dengan cara khotbah misalnya. Mmm, Cara mhm. khotbah itu kan kita kan tahu kalau misalnya banyak khotbah-khotbah yang boleh dikatakan nggak nyambung karena not so much of the content, tetapi lebih kepada caranya, lebih kepada Mmm, aplikasi mungkin. Nggak tahu iya. dah, lu pernah mengalami nggak hal-hal seperti itu? Oh iya, Mhm, jelas. mhm, Enggak, maksudnya kan, ya mungkin kan kalau misalnya yang dulu, lu sempat ajarin ke gua kan cara bikin khotbah adalah kita, mhm, lebih kayak kita, Bible study sendiri dulu kan, dan fokus mhm, kita adalah harus balik lagi ke Alkitab lagi gitu kan, kayak si betul, core, message-nya kan ada di sana gitu. Sedangkan yang banyak orang lakukan adalah misalnya, topik utamanya adalah A gitu, terus kita bikin, apa ya, kayak bridging untuk menyampaikan ininya adalah B gitu. Nah, tapi kemudian dikembangkannya itu bukan dari A, tapi dari B gitu. Jadi akhirnya makin lama makin jauh makin jauh makin jauh dari si, core message-nya yang harus kita, sampaikan gitu bahkan. Jadi akhirnya lah nggak nyambung gitu kan. mhm, Ya mhm. nggak sih? Ya, betul, betul.
Dan tentunya salah satu yang penting itu adalah bagaimana penyampaian tersebut bisa bisa pada akhirnya nyampe dan bisa diterima dengan baik. Salah satunya itu dengan cara mungkin ini salah satu PR juga yang harus dikerjakan oleh para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Betul, gereja gitu ya. betul betul. Jadi bagaimana mereka melihat bahwa ternyata orang-orang yang ada di dalam generasi ini seperti kita lihat nih di dalam Mmm, leadership change begitu, itu tuh mmm, lebih kepada kolaborasi dan kontribusi begitu ya, lebih kepada mmm, mhm, kolaborasi mhm, dan mhm, kontribusi. Jadi mhm, maksudnya mungkin khotbah itu pada akhirnya bisa dibuat lebih 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 masuk ke dalam grassroots, mendengarkan grassroots. Jadi dengan kata lain juga ada interaksi yang mmm, diperlukan antara orang-orang yang ada. Jadi bukan hanya mhm, sekedar khotbah satu arah gitu loh, mhm, tetapi mhm, juga ada betul betul. pertanyaan, Iya, heeh, ada respon. Mungkin hal-hal heeh, seperti itu yang musti harus dibiasakan kali ya, iya untuk betul betul, melayani heeh. generasi seperti ini. Heeh, yang paling simpelnya mungkin kayak inilah, kan kayak di dalam gereja kan ada beberapa section, generasi juga kan, ada kebaktian umum, ada kebaktian pemuda, ada kebaktian youth, ada kebaktian remaja, anak-anak gitu kan. Kalau Mhm, misalnya kita sebagai pendeta gitu ya misalnya, cara mhm, kita berkhotbah di kebaktian umum gitu yang mhm, kebanyakan generasinya masih generasi papa mama gitu ya, mhm. dibandingkan dengan khotbah di pemuda harusnya cara berkomunikasinya kan beda juga gitu loh. Nah, Misalnya ya, terus kayak misalnya, kalau pendeta kan suka masukin kayak ada ilustrasi apa gitu kan, di ya. dalam khotbahnya gitu kan. Nah ilustrasinya pun harus, dipastikan relevan sama audiensnya gitu, gitu. Mhm. Ya nggak Yap, sih? yap. Mhm, Jadi, beberapa hal yang perlu ditekankan mengenai, mhm, ilustrasi, mengenai, caranya, mhm, penyampaian mhm, penyampaian firman-nya, mengenai interaksi gitu mhm, ya. Ada mhm, hal-hal mhm. apa lagi nggak yang kepikiran, yang mungkin kita bisa rubah gitu atau kita bisa sarankan kepada para hamba Tuhan untuk bisa memikirkan untuk perubahan tersebut, Mmm, ketika mereka melayani. Bagaimana mhm, dengan hal misalnya kayak masalah pastoral begitu loh? Atau heeh heeh, masalah-masalah, yang lain lah, segi yang lain yang kepikiran, ya. mhm, mhm. Mungkin, satu yang sempat gue kepikiran tuh, ini kan budaya maksudnya gaya-gaya pastoral yang masih sekarang diterapkan itu kan budaya lama ya sebenarnya, maksudnya kayak yang tadi gue bilang kayak, lebih kayak kita lebih satu arah gitu loh. Kita nyuruh orang ke Mhm, gereja tuh, mhm, "Eh, ke gereja dong, ini kan hari Minggu," apa segala macam gitu-gitu. mhm, Tapi si isinya tuh nggak tersampaikan dengan baik juga gitu. mhm, Karena, kalau misalnya apa ya, kalau misalnya kita balik lagi ke teori marketing gitu karena gue orang marketing, mhm, kita tuh mengenal sekarang yang namanya inbound marketing. Inbound marketing itu seperti apa? Basically marketing yang, caranya adalah untuk memunculkan niat dari dalam diri customer masing-masing gitu. Dan ya, itu menurut gue masih bisa diterapkan juga dalam, sistem pastoral, gereja gitu untuk di Revolusi. mhm, Jadi kayak kalau misalnya di dunia bisnis gitu, generasi sekarang tuh udah terlalu pusing, udah terlalu, apa ya, udah terlalu muak gitu dengan, informasi yang beredar di sekitarnya gitu. Ada penawaran ini, iklan inilah, itulah, pokoknya segala mhm. macam, dan akhirnya tuh kita, Overwhelm ya? overwhelm heeh, dan akhirnya Heeh, untuk apa ya, diri kita dari overwhelm itu, kita bikin kayak suatu barrier, mental barrier gitu loh, yang menutup mmm, diri kita dari, informasi luar gitu loh. Dan ini pun mhm, yang terjadi di, lingkungan gereja sih menurut gua. Semua orang ya, bilang, "Eh, lu harus ke gereja, lu kan Kristen, lu kan ini, lu kan itu." Pokoknya kayak semuanya tuh nyuruh semua, dan akhirnya mhm, generasi-generasi muda sekarang pasang barrier juga gitu loh. Dan mhm, untuk mhm, untuk, untuk kita gitu sebagai orang yang mau, melakukan, kegiatan pastoral ya harus harus bisa, menarik mereka keluar dari barrier mereka kan. Nah, mmm, disinilah si, sistem inbound marketing ini berguna gitu. Jadi kayak kita, caranya adalah bukan untuk nyuruh-nyuruh lagi, tapi lebih kayak, ngajak tapi secara tidak langsung gitu. Kayak misalnya, mhm, karena gue pelayanin musik gitu ya misalnya, mhm. "Eh, bantuin, orkes gereja gue dong," gitu loh. Tapi nggak literally nyuruh ke Nggak gereja nyuruh gitu, ya? bantuin aja Heeh, gitu, bantuin aja. heeh, Kayak tapi pelan-pelan gitu kita baru,
firman Tuhan tuh gini loh gitu, Mhm. ketika dia lagi aktifnya, lebih lebih kayak gitu, kayak In pelan-pelan pelan-pelan itu pelan. yang kita sebut tadi di infografis sebelumnya sebagai inspiring. Iya, betul betul, yang kayak gitu, gitu. Pelan-pelan kayak gitu, kayak kayak akhirnya tuh kayak kita tuh cuman nanam nanam bibit pelan-pelan nanam bibit pelan-pelan gitu. Iya, Nanti iya, lama-lama, ya seiring berjalannya waktu ya hopefully akan tumbuh gitu iya, si bibit itu, cuman nggak tahu kapan. Emang maksudnya si prosesnya akan sangat lama, karena kan ini mhm, kita harus harus nge-break suatu habit kan, betul, dan untuk betul, untuk mengubah suatu kebiasaan ini kan mhm, nggak mudah gitu lah ya, kita udah kebiasa 20 tahun, 30 tahun kayak gitu, terus tiba-tiba di apa, di-snap gitu kan, iya, tiba-tiba harus berubah ya nggak bisa gitu kan, harus harus pelan-pelan pasti, juga gitu kan. mhm, Nah, mhm, yang challenge-nya adalah karena dari dulu diajarinnya adalah cara pastoral adalah harus satu arah, harus nyuruh, lu harus 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 ngingetin orang kayak gitu-gitu, iya, iya, eee yang hasilnya instan gitu ya, kan biasanya kan kalau iya, misalnya orang misalnya digembalakan gitu ya, oh langsung bisa dalam waktu, sebulan, 2 bulan nanti terlihat lahir baru gitu kan ya. iya, Nah, tapi sayangnya sesuatu yang instan itu, ya berubah ke sesuatu yang lain lagi juga akan instan gitu ketika ketika, mmm, kita mengubah seseorang dalam waktu 2 bulan, ya mungkin 2 bulan berikutnya dia akan berubah menjadi orang yang lain lagi gitu. mmm, mmm, Nah, bagusnya si cara inbound marketing ini adalah kita kan pelan-pelan gitu loh, mengubah seseorang ini. Jadi si orang ini tuh akan melalui sebuah proses gitu. mmm, Dan, proses ini akan membantu, si orang yang, kita apa ya, kita share tentang firman Tuhan ini tuh punya waktu untuk beradaptasi. Kalau misalnya kita mhm, bandingin kan kayak kalau misalnya sekarang kita ngasih segini gitu, nah orangnya pelan-pelan bisa ngikutin, ini kita ngasih lagi segini, kita ngikutin, kasih mhm. segini, lama-lama ikutin dan akhirnya mereka terbiasa dan akhirnya si barrier yang tadi gue bilang itu kayaknya bisa bisa kebuka lagi, kita bisa narik orang itu keluar dari si barrier-nya gitu. Mhm. Sedangkan kalau misalnya kita sekarang ngasih segini, tiba-tiba jebrek gitu segini, orangnya cuma bisa adaptasi segini, kita kasih lagi, wah, Mhm, mhm. akhirnya si orangnya balik lagi overwhelmed lagi gitu loh, dan akhirnya, makin lama si barrier-nya justru makin makin kuat gitu, bukannya kita narik orangnya keluar dari barrier, malah orangnya makin sembunyi ke dalam barrier gitu kan, Itu gitu. yang itu proses itu yang kita sebut sebagai seringkali anak-anak muda bilang processing begitu ya. Jadinya Mhm. otaknya lagi processing dan lain Heeh sebagainya. heeh heeh, Ini gitu. sangat merubah loh, maksudnya sangat merubah cara-cara tradisional, ya misalnya di dalam penginjilan, di dalam, pastoral dan lain sebagainya. Karena sekali lagi gitu ya, model-model kayak KKR mungkin kita harus consider ulang sekarang ini, Mhm, apakah misalnya panggilan untuk orang maju dan percaya pada saat itu juga gitu ya, apakah mhm itu mhm, sesuatu yang masih relevan untuk dilakukan kepada mhm generasi mhm, yang muda ini atau generasi Z atau generasi Alpha, ataukah mungkin ini lebih kepada oke, kamu sudah dengar ini, bawa pulang kertas ini, pikirkan di rumah, dan kalau kamu mhm, mengambil keputusan di rumah, silahkan kembalikan kertas itu kepada kepada saya atau mungkin pakai Google Form atau pakai form elektronik lainnya begitu ya. mhm Mungkin mhm, betul. itu cara-cara yang mungkin kita harus rubah, gereja harus rubah gitu loh. Karena ya tentunya ini cara apa komunikasi yang berbeda gitu loh dengan orang-orang yang ada di dalam generasi-generasi seperti ini. Eee, tapi memang ada banyak hal yang lain, betul nggak? Yang harus juga mulai dipikirkan Oh, banyak lagi, banget oleh banyak banget. oleh gereja. Ya, ya. Heeh. Kepikiran apa lagi nggak? Mungkin satu hal lagi sebelum kita tutup, kepikiran apa lagi nggak yang gereja harus rubah, di dalam pelayanannya kepada generasi, Z dan generasi Alpha ini? Mungkin yang tadi sih, kita kan si core problem-nya adalah kita tidak menekankan nilai orang Kristen bahwa kita sebagai orang Kristen itu harus memuliakan Tuhan gitu, bukan Hmm, bukan cuman sekedar ke gereja aja. Nah itu sih bukan harus melakukan yang menurut gua aktivitas ya? harus, iya betul. Heeh, Maksudnya ya, ya yang itu kan maksudnya se se s mungkin bergenerasi-generasi, tidak ditekankan, ya sekarang harus ditekankan gitu supaya mmm, nggak makin melenceng gitu loh arah arah orang-orang Kristen di zaman sekarang gitu. Apalagi kan dengan berkembangnya, sistem informasi apa segala macam, makin banyak noise, makin banyak, info yang menyesatkan gitu kan ya. iya, iya, Kalau misalnya kita si akarnya nggak kuat gitu, akar iman kita nggak kuat sebagai orang Kristen, ya akan gampang goyah gitu kan. mhm, Dan mhm. menurut gua itu sih yang harus, gereja mulai pikirkan lagi,
balik Hmm, lagi ke, hmm, Bible centered, bukan cuman sekedar nambahin jemaat sebanyak-banyaknya, dapat persembahan sebanyak-banyaknya gitu kan. hmm, Tapi lebih ke arah situ kita sebagai, gereja tuh tugasnya adalah untuk, menyebarkan kabar Injil gitu, untuk membuat orang-orang Kristen mau memuliakan nama Tuhan gitu. Karena itulah yang harus kembali ditekankan sih menurut gue. amin, amin. Dan Mhm. juga lebih kepada budaya mendengarkan dibandingkan dengan ngomong begitu ya. Betul. Sekali lagi, Tuhan udah kasih kita 2 telinga, satu satu mulut gitu. Kita Mhm. harus lebih banyak dengar juga gitu ya, khususnya kepada generasi ini. Iya. Selalu inspiring bicara dengan Rafael. Thank you, Raf. Saya stop screen share dulu. Dan Mhm. kita bersyukur sekali kalau misalnya pada siang hari ini kita bisa ngobrol dengan Rafael, dan kalau misalnya saudara-saudara yang nonton acara Ngopas ini ingin bertanya lebih lanjut, silakan email di bawah ini. Dan juga Mhm. terutama kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disarankan untuk dibahas di berikutnya, silakan juga email di email yang sama. Selebihnya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Rafael Oh, yang thank you udah juga ada kalau bersama-sama diundang. dengan kita. Dan juga saudara-saudara, kalau misalnya saudara merasa terberkati dengan channel ini, bisa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya Yes. edisi-edisi yang selanjutnya nanti bisa langsung masuk ke notifikasi YouTube saudara-saudara. Terima kasih sekali lagi. Kita berdoa untuk Rafael dan untuk pelayanannya terutama ya. Ada satu Thank hal you. lagi nggak, Rafael, yang bisa kita doakan? Nah, ini gaya saya ngomong dengan generasi yang lebih muda nih. Jadi Widih. instead of langsung berdoa gitu ya, jadinya kepingin dengar Eee, apa yang ingin didoakan. mmm, Mungkin, kalau misalnya buat gue pribadi sih, mungkin doain buat, gua manage, waktu gua untuk, pelayanan dan, kerjaan kali ya. Hmm, Supaya, gua bisa, apa ya, menjadikan si pekerjaan ini adalah untuk sesuatu yang nge-support si pelayanan gue ini. Mungkin amin. lebih ke situ sih. Amin. Amin. Oke, kita berdoa ya. Mhm. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini. Waktu yang sangat singkat sekali untuk kami boleh mendeteksi, mengenal perbedaan-perbedaan generasi, khususnya bagaimana melayani generasi yang lebih muda. Terima kasih ya Tuhan, karena generasi-generasi ini diberikan kepada kami untuk kami layani, untuk kami menangkan kepada Kristus, dan kami sungguh berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya gereja boleh memiliki generasi muda yang boleh meneruskan kepemimpinan yang ada di dalam gereja, dan generasi muda yang boleh terus melayani Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan, khususnya untuk Rafael, berikan kepada dia hikmat, bijaksana, khususnya ketika dia sudah kembali bekerja pada saat ini, untuk dia boleh mengatur pekerjaan ini ya Tuhan, supaya dia boleh menggunakan pekerjaan ini untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, menjadikan pelayanan menjadi goal di atas segala-galanya, melayani Yesus Kristus, dan juga melayani gerejanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi buat siang hari ini, dan biarlah kiranya kami boleh melayani generasi muda dengan lebih baik lagi. Terpujilah Tuhan namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.